warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Materi yang pertama adalah cara bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Ini merupakan contoh gambar bunga teratai. Bunga teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun dapat mengapung di air. Daun teratai yang bundar dan lebar fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini berdampak pada penguapan dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Materi yang kedua adalah adaptasi tumbuhan dan habitatnya. Yang pertama ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Contohnya adalah pohon kaktus. Kaktus dapat beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Yang kedua adalah hidrofit. Sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Karena tumbuhan ini hidup di tempat yang basah atau malah di air. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Yang ketiga adalah higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Contohnya adalah lumut. Yang keempat ada halofit. Halofit adalah tumbuhan yang tahan terhadap tempat asin, seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap kadar garam yang sangat tinggi. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon mangrove. Yang kelima ada mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon pisang, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah adaptasi diri pada hewan. Adaptasi terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Morfologi itu artinya bentuk. Jadi, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan hidup dan tempat tinggalnya. Bentuk tubuh yang unik dan khas ini berguna untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup di mana dia berada. Adaptasi morfologi terbagi menjadi 2 macam, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan. Contohnya yaitu ayam punya paruh yang kecil, lancip, dan tajam untuk mematuk biji-biji. Kemudian adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Contohnya yaitu unta. Unta punya punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang gersang. Ia juga punya kaki yang kuat untuk berjalan di pasir yang panas. Juga punya 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata untuk melindungi matanya dari pasir. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat. Adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat secara langsung, karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya adalah burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan oleh hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contohnya adalah cicak. Cicak akan memutuskan ekornya jika dirinya merasa dalam bahaya. Yang kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemprotkan tinta jika dirinya juga dalam keadaan bahaya. Bunglon juga akan mengubah warnanya atau mimikri untuk bersembunyi dari musuh. Materi yang keempat adalah cara mempertahankan diri pada hewan. Yang pertama ada cicak. Cicak melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi. Yang kedua ada bunglon. Bunglon mempertahankan dirinya dengan berkamuflase atau disebut dengan mimikri.
Yang ketiga ada katak kayu. Tubuh katak kayu akan membeku selama musim dingin. Kemudian saat musim panas dan es mulai mencair, tubuh katak kayu ini akan hidup kembali. Yang keempat ada siput. Siput dengan cara memasukkan ke dalam rumah atau cangkangnya jika dirinya dalam keadaan bahaya. Yang kelima ada cumi-cumi. Cumi-cumi menyemburkan tinta saat dirinya merasakan bahaya. Materi yang kelima adalah jenis-jenis hewan, tumbuhan, habitat, dan manfaatnya bagi manusia. Yang pertama ada hewan, sapi. Ini adalah contoh gambar sapi. Sapi berhabitat di daratan yang memiliki rumput dan cadangan air yang cukup. Manfaat sapi yaitu diambil daging, susu, kulit, serta tenaganya. Yang kedua ada kuda. Kuda berhabitat di daratan yang memiliki rumputan serta cadangan air yang cukup. Kuda diambil daging, susu, serta dimanfaatkan tenaganya. Yang ketiga ada domba. Domba berhabitat di daratan yang memiliki rerumputan serta cadangan air yang cukup. Domba biasanya dimanfaatkan daging, susu, serta tenaganya. Yang keempat ada ayam. Ayam berhabitat di daratan yang memiliki cadangan makanan yang cukup. Ayam biasanya dimanfaatkan atau diambil telurnya serta dagingnya. Yang kedua ada tumbuhan. Yang pertama adalah daun sirih. Daun sirih berhabitat di daerah yang lembab. Manfaatnya yaitu dimanfaatkan untuk tanaman obat-obatan seperti obat gatal. Yang kedua ada tebu. Tebu berhabitat di wilayah atau daerah dengan iklim tropis. Tebu biasanya dimanfaatkan untuk membuat minuman dan bahan dasar pembuatan gula. Yang ketiga ada wortel. Wortel berhabitat di daerah dengan iklim sedang atau subtropis. Manfaatnya yaitu sebagai bahan makanan dan pewarna makanan alami seperti oren atau jingga. Yang keempat ada lada hitam. Lada hitam berhabitat di wilayah atau daerah dengan iklim tropis. Manfaatnya yaitu sebagai bahan obat-obatan dan penyedap makanan.